Mas Brun. Mas Brun ah. Apaan sih? Sini. Lagi kerja Cepetan ganggu sini aja, lihat kenapa sih, Denny. Ti? Ya ampun, tuh Mas Bruno lihat tuh anak kecil gemes banget deh. Pipinya itu loh, ya ampun. Itu gimana sih, Ti, anak kecil pipinya bisa kayak bapau gitu? Jangan-jangan ada kacang hijau lagi dalamnya. Ih, bisa. Itu tuh kayaknya tuh ada cara menaikkan berat badan. Tapi apa ya, Uti lupa namanya apa tuh. Bukan, jadi pengen dihap aja tuh pipinya. Gemes banget. 11-12 nih menurut Mas Bruno. Bentar, ini apa tadi pengen dihap emang cicak di dinding apa bagaimana? Diam-diam ekor merayap. nyamuk dong. Iya makanya kan hap. Bukan. Ini tuh lihat tuh, dok. Dok. Lucu banget anak kecil, pipinya gemes banget. Iya, sama kayak Mas Bruno juga gemesin nih. Iya, aduh, makasih. Pengen cubit sampai puter gitu cubit kalau Mas Bruno kayaknya. Ah, tuh. Tapi gimana ya caranya Oh, iya. naikin berat badan anak? Jadi ada yang namanya feeding rules buat anak-anak. Kita bisa Feeding rules. ada aturan pakainya, aturan makan maksudnya. Aturan makan. Ada aturan makannya, kita bisa bikin nih, oh anak ini mesti gimana makannya biar jadi montok gitu loh maksudnya. Montok gitu ya. Montok, Iya, Dok, kayak Mas gimana Bruno ya sih. ngomongnya gak enak. Tapi intinya ada caranya, ntar akan dibahas nih. Oke. Hari ini mau kita bahas. Cuman masalahnya kok Dokter Lula belum muncul ya? Hah? Dokter Lula? Dokter lu muncul. Kan bisa ngebuka sama Dokter Lula, belum bisa dibuka dong. Bruno juga bisa, kita aja berdua. Lah, bisa ngebuka emang? Gampang. Beneran nih? Bisa. Bentar, kalau biasanya kan Lula Kamal. Nah, ini? Nih, lu lagi. Iya, iya. Tapi coba pegang. Seorang satu. Set. Gimana gitu? Heeh. Halo, selamat pagi Indonesia. Bertemu lagi dengan kita di Halo Dokter. Bersama saya Mas Bruno. Dan? Bruno Kamalnya nggak ada. Nggak ikut. Uti nggak ikut Saya nggak ikut, ikutan saya lagi beres-beres ini nih, bagus nih. Aduh. Pipinya bagus sih. Langsung bubar. Sama aja Dika juga gimana? Iya, tadi katanya Kak? pengen nyobain dia. Ya udah nih kita buka beneran deh Kak kalau gitu Kak. Ya. Halo Indonesia, walaupun udah ditalangin sama Bruno tadi ya pemirsa ya. Ditalangin. Tapi hari ini memang kita akan bicara mengenai anak-anak yang lucu dan Iya. gemes, gimana dapetin anak yang gemes. Tapi jangan lupa, karena di Halo Dokter itu Set itu Asik. asik. Jadi memang kita akan ngomongin soal feeding rules nih ya. Cara jitu menaikkan berat badan anak. anaknya gemuk, tapi gemuknya gemuk sehat. Iya, Nah, jangan sampai kayak kelebihan gitu obesitas. juga. Makanya kita Betul. akan undang 2 orang nih. Siapa aja? Yang pertama ada Dokter Agnes Tri Harjaningrum. Dokter anak dong. Dokter anak jelas, spesialis anak dan MSI. Yang kedua Bang ada lagi Fai. langganan Bang Fai ya. Dokter Faidun Eltoruan, praktik kesehatan. Oke, jadi nanti kita bahas nih mengenai apa yang harusnya dimakan, Ya. caranya gimana. Betul. Terus buat anak-anak yang susah banget makannya karena milih-milih, itu yang bikin saya terlambat. Nah, Bener banget. Dan yang pengen nanya boleh banget ke Instagram ya. Untuk Boleh. kalian ke Instagram di @haldoktertvri gitu. nanti kita bahas semuanya di segmen 3, Iya. semua yang dari Instagram yang udah masuk. Betul. Sekarang kita jeda bentar ya. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Masih ngomongin soal gimana caranya Feeding bikin rules. anak jadi montok gitu, tapi Gim- sehat montoknya ya. Jadi kalau punya anak di rumah yang milih-milih makannya susah banget, ini dia saatnya nih belajar gimana caranya anak kita makan lahap, gemuk tapi gemuknya sehat. Nah itu dia makanya ada Dokter Agnes yang akan ngobrol sama kita hari ini. Iya. Nah pagi Dok Agnes. Tumben biasanya Ah, Mas Bruno kalau ada yang nganter punya sampai salah, kemari. ada yang punya salah tadi. Sombong Oh banget. ngumpet. Silakan dok, silakan Iya. dok. Dok, nih saya tadi aja sampai kemudian digantiin sama Bruno gara-gara ada keluarga dekat sih sebetulnya ya, bulak-balik anaknya tuh repot nggak mau makan. Sampai dipanggil suruh periksa jangan-jangan sakit, padahal anaknya nggak sakit sih. Emang bentak gaya aja anaknya gitu kan Atau ya. lagi GTM Kak, Apa gerakan tutup mulut. Itu tuh udah aja nggak mau makan gitu, tetep nggak mau makan ya kan, takutnya lemes kan Iya. dan takutnya dehidrasi, udah repot deh, orang tuanya udah repot banget apalagi anak satu-satunya. Kemudian dari cucu yang sana, cucu pertama juga. Kastanya Iya. paling tinggi ya, udah anak pertama, cucu pertama kan repot Iya, banget. pangeran lah Semua sebenarnya. ikut repot jadinya. Betul. Nah ternyata ada feeding rules-nya ya dok ya. Betul, ya. Kita mau belajar dok hari ini dok. Oke, boleh. Boleh banget Boleh, dong. kita masukin materinya dong supaya kita mulai dari Silakan awal gitu ya. materi Dokter Agnes mungkin bisa ditampilkan di layar. Biar kita tahu dulu kenapa sih kita ngomongin feeding rules gitu. Karena memang penting, maksudnya 2 tahun pertama itu kan otak lagi berkembang pesat banget. Yang 1000 hari itu Dok. 1000 hari, betul. Dan hampir 50%
makanan yang kita makan itu anak itu perginya ke otak. Ke Jadi otak. kebayang kalau dia turun, nah otaknya yang Aduh, bermasalah. hilang nih ya, gitu Perkembangannya. kesempatannya kita. Betul. Nah, ini dok. Silakan, Dok. Silakan dok. Geser ya. Nah ini biar mama-mama pada semangat dulu ya. Kenapa sih kita mesti ribut mikirin 2 tahun pertama makannya harus bener gitu? Karena ya itu tadi saya sudah jelaskan bahwa otak tuh berkembang pesat banget sampai setengah orang setinggi dewasa nih nanti di 2 tahun gitu. Jadi sudah mencapai 80% dari orang dewasa. Jadi kalau misalnya energi yang kita makan 50% sama 60%-nya itu ke otak, kalau dia hilang ya udah otak yang dikorbankan. Makanya kalau kita ngomongin stunting itu bisa IQ-nya bisa turun gitu. IQ-nya ya? Bukan Ya. cuman gak tinggi aja gitu Betul. ya. Ya. Baik. Lihat ya. Iya. Nah, karena tadi kita sudah tahu bahwa penting banget menjaga makanan anak itu dan penyebabnya itu banyak. Bisa karena memang salah pola makannya, makan. bisa memang karena miskin misalnya nggak tahu juga bisa. Nah, tapi yang sering juga terjadi adalah orang tuanya nggak tahu bagaimana memberi makan yang benar pada anak. Akhirnya anaknya jadi GTM tadi, ngelepeh, Gerakan tutup makan. mulut tadi. ngemut, iya. Ngelepeh, ngemut, terus kemudian pokoknya picky segala macam. Nah, jadi di sini sudah ada penelitiannya bahwa malnutrisi itu baik kegemukan atau kurang gizi itu bisa terjadi karena kesalahan antara interaksi sama orang tuanya, pengasuhnya gitu. Jadi itu Miscommunication penting nih banget. ceritanya dok. Miscommunication. Ya, Miscom. cara feeding rules-nya salah. Nah, nanti kita bahas feeding rules. Nah, ini feeding rules yang kita bahas. Intinya kita nggak boleh lagi kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu kan kita makan sambil lihat ayam. Iya, dikejar-kejar dok. digendong, Sampai ya. dari makanan di piringnya sampai kering dok. Betul. Tambahin lagi. Karena gitu. kalau nggak habis nanti nangis nasinya. Iya, Katanya atau- begitu. atau ayamnya ya. Iya. Jadi yang pertama prinsipnya kita anak tuh mesti punya jadwal. Anak tuh kalau punya jadwal dia akan nyaman, aman, dia tahu apa yang akan terjadi. Itu juga buat emosional dia bagus. Jadi jadwal makan yang disarankan adalah 3 kali makan, 1 sampai 2 kali snack gitu. Nah, terus nanti susu kalau di bawah 2 tahun bisa sesuai jadwal Ini berarti kita sebelumnya. bicara anak-anak yang di bawah 2 tahun dulu ya dok? Di bawah ya? 2 tahun dulu ya, iya, karena baik. ini kan penting banget. Iya. Skill makan tuh kita dapat di 2 tahun. Itu golden periodnya anak belajar makan. Makan tuh kan skill ya. Kalau kita lihat drama Korea, mereka makan tuh asik gitu. Drama Nah, Korea ya? Ini kayaknya dokter udah banget sama drama Korea nih Iya kayaknya. Tapi kalau kita kasih gadget boleh nggak dok? Kan biar dia makan. Nah sering Nah begitu. itu nggak boleh. Ini yang nomor 2 adalah lingkungan. Jadi lingkungannya nggak boleh ada distraksi. Karena kalau Waduh. ada distraksi nanti dia nggak fokus makannya, dia nggak bisa bedain lapar sama kenyang. Terus akhirnya dia Tapi dia fokus langsung nonton. mangap dok, diginiin mau aja terus aja gitu mau. Iya. Saat ini mau, tapi biasanya nanti di kemudian hari ada masalah tuh. Tapi jadi kegantung juga Kak. Kadang-kadang kalau gadgetnya nggak ada jadi nggak mau makan. Betul sih. Jadi Betul. repot kan kalau kayak gitu. Makanya Jadi kita kayak nggak batasin. sadar apa yang dia makan, Iya. belajar Betul. les aja gitu. Jadinya dia nggak bisa bedain mana lapar mana kenyang, sinyalnya nggak terbentuk gitu dok. Waduh. Dan yang paling penting lagi adalah nggak boleh lama-lama 30 menit aja karena kan anak fokusnya 30 menit. Jadi Belum selesai dok, baru nah, separuh. boleh 10 plus minus 10-15 menit lah gitu. Tapi intinya banyak ibu-ibu yang kalau 30 menit udah anaknya udah mingkem, terus dipaksa terus. Nah, anaknya jadi Dicekok, trauma, dok. iya, atau nggak dicubit, habisin gitu kan. Iya, iya. Nah, itu nanti anaknya jadi trauma gitu. Sama Akhirnya makan. Banyak, saya pernah punya kasus yang anaknya tuh kalau makan nasi goreng dia melahap, tapi begitu yang mau semua dimuntahin. Kalau yang lain maksudnya? Yang Kak? lain. Nah, Oh. ternyata dia protes sama orang tuanya. Dia suka dipaksa makan yang lain, dia nggak mau. Akhirnya bentuknya adalah Oke, muntah. ini saya mewakili ibu-ibu dong ya. Tapi kan biasanya nih ya anak-anak tuh ya Ya. yang ditinggalin itu yang penting. Misalkan sayurnya gitu kan. Kan Ya. jadi gemes gitu. Ayo makan lagi dong ini sayurnya. Itu gimana? Nggak boleh juga dok? Nah itu dikasih waktu kan plus minus 10-15 menit. Kita boleh ngasih tapi nggak maksa ini, nggak sambil marahin tapi dengan netral aja. Kayak misalnya masih mau nggak dek atau kakaknya, dek coba ini gitu. Jadi netral gitu. Kalau dia nggak mau juga nanti usaha lagi di jam makan berikutnya. Oh, ngejar ketinggalannya ya dok? Ya. Tapi gini dok, masalahnya yang sering itu adalah anak-anak itu lama makannya karena diemut. Jadi anakku nih kalau makan masuk mah masuk, tapi Betul. udah berapa kali kunyahan itu nggak kehitung lagi. Terus lebih dong daripada 30 Lebih banget, menit. sampai sejam 2 jam kadang-kadang. Nah itu betul. gimana, Nah Dok? itu biasanya kalau dari awal udah salah feeding rules-nya. Apanya? Kamu udah salah, udah nggak lulus. Feeding Maaf, rule-nya Ibu, udah ya. nggak lulus. Mah, coba Mah Bener ya nggak? diajarin lagi sama ya, gimana Biasanya caranya. kayak gitu. Jadi kalau dari awal dari 6 bulan udah bener tuh biasanya enak. Paling nanti ada kesulitan naik tekstur atau dia misalnya GTM tuh biasa. Cuman kalau misalnya ngemut lama ini biasanya ada masalah entah apakah dia misalnya nggak suka makanannya, dia protes, dia pengen yang lebih enak itu juga sering. Anak-anak umur 9 bulan, 10 bulan tuh Karena biasanya nggak udah bisa ngomong kan, nggak dia bisa masih belum ngomong. tahu. Akhirnya diemut lama padahal dia sebenarnya pengen yang enak, rendang lah apa, opor Waduh, gitu. Mah. Itu bapaknya aja boleh nggak yang malah Oke. rendang?
Oke, terus kemudian yang intinya tidak ada distraksi tadi yang lingkungan, kemudian harus menyenangkan dan harus responsif feeding gitu. Dok, TV aja nggak boleh dok? Nggak boleh sebagai, karena itu tadi dok nggak kebentuk. Barangkali dia mau nonton Halo Dokter? Waduh, anak umur 2 Kalau udah tahun besar nonton boleh. Halo Nggak, Dokter. ya. Kalau udah besar boleh. Kalau udah besar boleh, Iya. kalau anak di bawah 2 tahun no, jangan Iya ya. kan dari mana-mana udah 2 tahun harmful ya kalau gadget sama TV. Jadi lebih baik Oh, enggak. oke. Baik. Nah. Sama ini, jangan memberikan makanan sebagai hadiah. Betul, ya. Jadi Kenapa misalnya- dok? Kenapa? Misalnya dibujukin, nanti kamu kalau makan dikasih mobil sama bunda misalnya gitu. Waduh, orang kaya ya kayaknya. Mobil-mobilan. Mobil-mobilan, misalkan beneran. Mobilan. Oke. Nanti dia jadi tergantung kan kalau misalnya dia mau makan kalau hanya ada hadiah gitu. Ya nanti yang repot kita sendiri kok, yang udah pasti mah ya Iya. gitu. Intinya lebih ke dibiasakan, dijadwal, keteraturan, terus kemudian lingkungannya. Nanti lama-lama dia bisa kok. Dok, kita perlu nggak nungguin anaknya lapar Nah, dulu itu dia, baru baru kita mau kasih ngomong. makan? Betul, jadi memang jadwal ini tujuannya buat itu dok. Jadi kan jadwalnya tuh 2 atau 3 jam. Jadi nggak boleh juga tiap jam kita kasih makan ke anak. Tapi dikasih jeda 2 atau 3 jam supaya udah ada pengosongan lambung Nah, dulu. Yang jadi masalah kan gini dok, kita udah punya jadwal nih ya pemirsa ya, tapi kemudian gini, tiba-tiba kakaknya beli apa gitu, atau pulang dari sekolah bawa apa. Pasti minta. Ikutan itu, kita nggak kasih kok kesian gitu kan. Ya mungkin kalau sedikit oke ya, tapi kalau kemudian dia bikin kenyang, akhirnya sering tuh gini datang ke dokter anak tuh banyak banget kasusnya, dok anak saya nggak mau makan, tapi ternyata jajannya berapa kali bu? 8 kali sehari, susunya Nah, itu. 8 botol. Susu suka nggak dihitung, jajan nggak dihitung. Cemilan itu kan kalorinya tinggi sebetulnya, tapi isinya cuma karbohidrat gitu. Jadi Nah nggak ada itu protein, dia, nggak ada sempet tuh Kak ada yang viral, katanya ada yang bilang anak-anak makan-makan yang snack ya nggak apa-apa kan gizi juga, energi juga. Tapi kan ya proteinnya mungkin kurang. Nggak ada, biasanya cuma gula doang kan. Serat. Kalorinya memang cukup, Iya. tapi begitu ngomongin nutrisi lain cerita. Kandungannya gitu apa ya. aja kan beda. Jadi kita mesti pisahin ya pemirsa ya, kalori sama nutrisi. Betul. Lanjut dong. Ya, kita lanjut ya. Jadi ini tadi lebih detailnya. Jadwalnya tuh seperti ini. Memang nggak harus strict seperti ini disesuaikan sama jam tidur dia. Tapi intinya harus ada jadwal dan dijeda 2-3 jam Aduh, sehari. ini ya 12 sampai 23 bulan dok. Nggak ada tuh yang namanya main gadget. Anak sekarang dok sama yang namanya gadget kan ya dok ya. Iya Udah betul sih, nempel tapi banget. intinya jangan pas makan gitu. Tapi asal memang jangan sebetulnya pas kan makan. nggak disarankan ya kalau di bawah 2 tahun Sebetulnya itu emang harmful, tidak ya. ya dok ya. Di atas 2 tahun boleh 1-2 jam, tapi kalau di bawah 2 tahun sebaiknya jangan. Nah kalau gitu dok, kalau udah 2 tahun lewat, makan sambil ngeliat gadget boleh nggak berarti? Kalau Enggak gitu? juga. Nggak juga tetap? Iya, tetap feeding rules ini sebetulnya sampai kita dewasa juga harusnya kan kayak Oh, gitu. kita juga nggak boleh harusnya. Iya. Dok boleh duduk ya dok. Iya. Pertanyaan selanjutnya adalah begini, anaknya lagi makan, ibunya yang ngasih ini, ibunya boleh nggak main gadget? Nah ada yang mengatakan katanya ibunya juga mesti full attention sama si Iya. anak supaya anaknya nggak kayak didiemin atau dicuekin. Bener apa enggak? Nanti kita jawab ya pemirsa ya. Abis ini di segmen 3, sekaligus kita bakal bahas soal pertanyaan lewat Instagram. Instagram. Jadi tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Iya pemirsa, kita masih ngomongin mengenai feeding rules. Yes. Gimana bikin anak gemuk, sehat, lucu gitu ya. Di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Pertanyaannya, kita udah ngerti, oh nih ngasih makan anak mesti gini, ada jadwalnya gini, lingkungannya mesti seperti ini. Waktu kita kasih makan, ibunya nih yang kasih makan, apakah harus full attention atau boleh pegang-pegang Gadget juga. Nih HP ini kan jangan-jangan jualan apa gitu Iya. ya, online macam-macam ya dok. Apalagi pandemi kayak sekarang kan banyak orang kerja dari rumah ya. Betul. Which is Iya, mesti betul. aware sama gadget gitu kan. Nah itu yang sebetulnya juga nggak boleh banget karena makan tuh harusnya kan kita responsive feeding, istilahnya ada namanya responsive feeding Apa yang tuh, Dok, disarankan responsive oleh feeding? WHO. Jadi kita tahu respon anak dengan penuh kasih sayang. Itu saatnya kita memberikan tahu bahwa aku tuh cinta sama kamu. Terus aku tahu kamu udah lapar nih, aku tahu kamu udah kenyang. Jadi nggak dipaksa-paksa ketika anaknya nanti udah tutup mulut, ibunya tetap maksa aja gitu. Nggak kayak gitu. Jadi responsif timbal balik gitu, ada hubungan Perlu timbal balik. diomongin nggak dok? Maksudnya kita perlu berkata-kata nggak sama si anaknya itu? Kalau- Cerita kan kalau misalkan sambil kalau pas menyusui misalkan ya Betul. dok ya, Heeh. kan sambil ngoceh sambil lihat pandang-pandangan gitu. Kalau yang lagi makan ini udah gedean kan anaknya kan sebetulnya. Terus gimana tuh dok? Apa Boleh perlu? banget karena stimulasi itu kan salah satunya dengan ibunya banyak talkative ya. Iya. Jadi dengan apapun dikasih Ibu tuh tahu. harus bawel Iya. gitu Iya, ya. benar. Mungkin kalau bawel anak dikasih kesempatan ngomong juga Jangan salah ya. juga, jangan ngomel mulu Talkative. juga maksudnya Jadi kan? jangan ngomong mulu juga, tapi talkative gitu. Anak ibunya ngomong, anaknya dengerin responnya, tanya balik gitu. Itu bisa banget saat lagi makan juga Jadi kita boleh. tuh kalau mau bonding tuh di situ loh sebetulnya. Betul, jadi mata kita bicara bahwa mama tuh sayang, kamu udah lapar ya, kamu masih udah kenyang ya, udah tahu gitu. Oh kok yaudah stop aja udah kenyang kayak gitu.
Oh, Udah gitu oke. jadi ibu juga jadi ngerti maksudnya gini loh pemirsa, soalnya anak kita suka nggak yang Nah, ini. itu dia. Betul, Gitu kan ya. ya. Heeh. Ini jangan semuanya aja sehat Iya. bukan cuma Yang sehat sering kan gitu didudut-dudut, oh pokoknya harus masuk, harus gendut gitu. Padahal gemuk sih oke, tapi harus bukan berarti gemuk itu sehat ya, harus ada status gizinya nanti dilihat gemuk yang Masalahnya normal ibu-ibu itu atau- kan punya tekanan batin, tekanan batinnya. Kalau nanti apa namanya nimbang di posyandu kan harus naik dong. Karena diadu sama ibu lain, itu dia yang jadi masalah. Gitu Bener, kok peer naik pressure. Jadi ria itu namanya. ria sih. Karena itu memang yang paling penting kalau pada anak, kalau kita mau naikin ada masalah makan, berat badan, kita harus tahu dulu status gizinya apa gitu. Itu bisa dilihat di buku KIA, itu ada kayak grafik ya, grafik KIA yang ada umur, berat badan, yang kayak gitu. Atau di Primaku, IDAI punya aplikasinya, tinggal masukin nanti kepantau grafiknya dia kelihatan. Tinggal masukin berat badannya sekian, Iya. terusnya panjang badannya sekian, Betul, atau tingginya iya. sekian. Nah udah ketahuan tuh, oh Nanti kita dalam kelihatan. batas normal kok nih, Betul, nggak iya. apa-apa gitu. Kalau kegemukan juga kelihatan, langsung di warning kalau di Primaku ya, oh ini kegemukan harus konsul gitu. Oke, Dok, ada lagi nggak Dok mungkin yang ditampilkan? Boleh di ya. slide? Boleh, lanjut lagi Dok. Bentar dok. Coba dia Dok, belum- lagi Oh, loading Dok. Dok, lagi loading Iya. ya. Nah, ini dia. Ini tadi udah ya, ini tadi responsif feeding kita udah bahas ya. Mungkin yang selanjutnya, ini yang juga sering ditanya sama Tanya sama ibu-ibu. ibu-ibu, ya. Heeh. Gimana sih tipsnya? Nah, saya mungkin mau jelasin sedikit bahwa malnutrisi itu artinya nggak cuma gizi jelek ya, tapi juga kegemukan. Berlebihan Dan- juga ya, Mas, malnutrisi? Berlebihan, dan itu terjadi nggak instan, tapi ada fasenya. Makanya tadi kalau anak-anak yang umur-umur kecil kita biarin berat badannya nggak naik, lama-lama terus jadi gizi kurang, lama-lama pendek, gizi buruk terus pendek gitu. Ada prosesnya. Ya, jadi sesuatu yang lama. Nah, ini langkah yang dilakukan kalau anak nggak naik. Yang pertama, itu penting banget memantau pertumbuhan tadi yang sudah kita bahas. Jadi jangan kena peer pressure gitu, karena belum tentu anak kita yang nggak normal, tahu-tahu anak sebelah yang kegemukan. Sana Iya, yang emang benar kelebihan juga. naiknya gitu. Malah dia yang harus diet harusnya, anak kita oke. Jadi penting banget memantau status gizinya ini itu dulu dinilai Aplikasi dulu. Primaku kayaknya bagus ya tuh ya. Betul, buat ya. ibu-ibu yang anaknya masih kecil-kecil nih. Ya, gitu sama ya. buku KIA yang dari Posyandu semua pasti punya. Itu juga pasti itu punya juga pasti ya. ada. Jadi kita cek dulu gizi apa dia. Kalau gizi baik berarti agak tenang nih gitu maksudnya. Kalau oke. dia GTM kita masih agak tenang. Nah, kemudian tanya dulu evaluasi dulu penyebabnya apa. Karena ya sering yang tadi semata-mata hanya karena ternyata kebanyakan susu doang nggak mau makannya, atau Atau karena jajan kebanyakan aja. Nggak ada jajan. masalah apa-apa Iya. sebenarnya Bukan gitu. penyakit. Mispersepsi aja gitu, orang Iya, tuanya iya. kena parental pressure aja gitu. Setelah kita kurangin susunya atau jajannya, dia mau makan lagi gitu. Oke, oke. Ada juga karena infeksi, karena anemi, karena ISK yang tadi. Nah, kemudian tapi hati-hati kalau ada red flags ya, kalau ada masalah jantung Nah. atau TBC tentu itu beda lagi Harus ceritanya. Pengobatannya lagi ya. Obatnya lain lagi. Dan nanti disesuaikan sama penyebabnya masalahnya. Dan saya lupa lagi satu nulis tadi, feeding rules itu juga penting Tadi banget. ya, jangan lupa. Oke, jadi kalau yang sekarang punya anak di bawah umur 2 tahun belum pakai feeding rules, yuk mulai dari sekarang. Telat Betul. nggak dok kalau saya misalnya udah 23 bulan gitu misalkan? Enggak telat, tapi butuh waktu dramanya akan lebih lama. Nah, itu dia. Oke. Dok, kan zaman sekarang banyak orang tua yang kerja. Ya. Ibunya kerja juga di kantor, mungkin Betul. udah mulai WFO lagi kan sekarang kan. Yang ngasih makan anaknya mungkin ya pengasuh lah. Which is mungkin nggak bisa sebonding seperti orang tua sendiri kan. Betul. Apa yang bisa ibunya lakukan untuk dalam tanda kutip ya, membayar hutang bondingnya tadi? Nah ini dia cari jalan dok. Biasanya gini dok ya, Iya. pulang ke rumah itu bawa makanan kesukaan si anak. Nah, sering misalkan gitu. ya. Iya. Boleh nggak tuh dok? Itu nebus nggak sih istilahnya? Nah, sebetulnya tadi yang pertama kalau masalah pengasuh ya, kalau saya sih sering kalau misalnya ibu-ibu datang ke praktek saya, bawa pengasuhnya atau neneknya. Jadi Biasanya kan ngerti neneknya, gitu ya. iya. Neneknya dibawa, pengasuhnya dibawa, biar kita edukasi juga gimana caranya. Jadi bukan Satu cuma paket jadinya tuh kan. Rame-rame Semua deh tuh. bisa. bukan bedol desa cuma ke orang klinik. tuanya yang kemudian malah nanti yang ngasih makan neneknya atau pengasuhnya kan bingung gitu. Harus Iya, satu bener. suara, kuncinya itu satu suara serumah. Nah, terus tadi yang selanjutnya kalau bawa nebus makanan, dosa dok. Yang biasanya Kan, gimana? ya, kan, Pulang udah. kantor nih udah malam Iya. nih misalnya jauh kan kerjanya kan. Nah itu apakah misalnya bisa ini deh, Curhat nggak sih? makan Curhat malam nggak sih? iya agak sedikit ya. Makan malam sama mama deh yuk gitu. Itu cukup nggak untuk menebus hutang tanda kutip? nah sebetulnya menebus itu kalau kita sayang sama anak, justru kita harus taati feeding rules ini gitu. Karena kalau misalnya kita sembarangan, anaknya tadi kalau sering dikasih jajanan kan bisa kegemukan gitu. Jadi nggak bisa tuh ya dok ya, kita kan udah tahu nih anak kita sukanya inilah, misalnya oh, lebih suka-sukanya pizza lah, kita bawain tuh malam-malam padahal udah bukan jamnya dia makan. Nah, itu maksudnya. Nah jangan jadi dok. Sekali-kali boleh, misalnya besoknya niat nih mau bawain pizza, oh dia jadi makan malamnya misalnya dikasih pizzanya misalnya gitu. Kalau anaknya udah gede-gede ya, agak gede ya.
Jadi menggantikan yang makan malam, misalnya ditambahin yang kurangnya apa, misalnya kalau pizza kan karbohidrat, belum ada sayurnya, ada proteinnya, belum ada sayur, tambahin sayurnya kayak gitu. Oh kadang ini sih dok lebih ke arah kayak misalnya beliin permen, coklat gitu seringnya emang. Mungkin kalau sekali-kali oke ya, tapi nggak tiap hari. Iya itu dia. Sekali boleh. Sekali boleh. Makanya tapi tiap malam dia telat pulang. Ya, nggak Mulu nih bisa. ibunya. Iya. Lanjut dok, lanjut. Lanjut, Dok. Ya oke. Nah ini yang tadi saya bilang di buku KIA ini ada. Jadi sebetulnya semua orang tua sebenarnya di posyandu kalau ibu-ibu diajarin juga gampang gitu. Ngelihat kalau misalnya dia nanti diplot ya, kalau ini naik yang idealnya tuh naik bagus sesuai garis ini gitu. Yang di tengah ya garisnya. Yang di tengah yang merah ini. Nah kalau dia hijau ini datar, nah ini warning. Oh, Ini harus nggak segera naik, konsul. Kenapa nih nggak naik? Ya. Walaupun belum di kuning atau ini misalnya, dia udah di garis yang oke normal, tapi rata naiknya terus seret. gitu nggak naik. Iya. Nah kita harus evaluasi kenapa jangan-jangan yang ISK atau ada TB. Nggak seperti itu. naik aja udah warning, Iya. apalagi dia turun Betul. dengan sendirinya. Dok Ya. yang paling bermasalah tuh kayak gini dok, kalau misalkan yang di posyandu tuh dok masih mending, karena kan pilihannya macam-macam, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang macam-macam. Kalau yang di keluarga dok, keluarga kumpul ya, misalnya keluarga besar tuh, besar, sementara dia ada yang kecil, kan langsung Sendirian. aduh ngerasanya, wah anak gue salah sendiri nih kayaknya gitu, Iya, itu. padahal sebetulnya anaknya dia nggak apa-apa. Nah itu yang sering terjadi memang, parental pressure. Jadi mesti balik lagi, cek dulu. Ah, dok, tapi juga ada juga yang sebaliknya nih kak. Keluarganya kecil semua. Iya. Ramping-ramping ya, paket ekonomis lah istilahnya. Terus Tiba-tiba dia montok. Enggak, tapi maksudnya anaknya itu dia kurus juga dianggap normal. Aku pernah ketemu sekali sama tetanggaku, ini beneran tetanggaku beneran. Dia tuh kurus banget, anaknya aku bilang apa, ini stunting apa gimana. Tapi orang tuanya bilang, oh enggak, ini emang genetik. Keluarga saya kecil ada semua. nggak tuh dok ceritanya? Emang pendek, emang kecil. Emang udah pendek, zaman emang dulu. kurus. Terus neneknya bilang dulu juga kamu kecil, itu. kurus banget gitu. Betul, itu Gimana tuh? ada banget kayak misalnya Prof Habibie yang almarhum, kan beliau juga pendek tapi pinter banget, kan bukan stunting berarti. Jadi pendek itu memang penyebabnya macam-macam. Stunting itu salah satu bagiannya. Kuncinya kalau stunting itu adalah adanya malnutrisi kronis gitu. Nah yang menyebabkan dia tadi dari gizi baik terus gizi kurang akhirnya pendek. Itu akibat kekurangan nutrisi yang lama. Nah kalau yang lainnya ada misalnya familial, genetik, Genetik, itu gimana atau tuh? kelainan. Nah itu yang penting kita lihat di ini Grafik, juga, balik di ke plot. grafik lagi berarti Iya, ya? balik lagi ke grafik. Kan kita nggak harus misalnya dia berat lahirnya di sini, nggak harus ke sini gitu, tapi ngikutin yang bakat Oke. modalnya dia Yang gitu. penting pokoknya dia naik. Naik Iya. ya, Oh, nggak harus yang langsung di atas. Kalau emang modal dari awal misalnya beratnya 2,5 kilo, ya kita nggak bisa harapkan dia naik tinggi-tinggi, tapi asal naik sesuai grafik yang Oke. di atasnya tadi. Artinya begini, walaupun ibunya mungil atau kurus, bapaknya juga kurus banget gitu kan. Tapi kalau anak itu dia di luar turun keluar kurva, itu udah nggak bisa dibenarkan ya. Nggak bisa, Nggak harus bisa. balik lagi ke sini. Oke. Iya. Pokoknya ceritanya nggak boleh turun. Orang Dari sama grafik. rata aja udah nggak boleh, Iya, apalagi iya. dia turun Di gitu 2 ya tahun dok pertama ya. terutama ya, makanya kita kasih jeda 2-3 bulan. Oke. Kadang-kadang sakit kan dok, Iya, kalau kalau sakit sakit ya ya udah, masih ada iya, turun gitu ya. turun, Oke, harus naik baik, lagi gitu. Tapi kalau 2-3 bulan nggak turun-turun terus ya udah konsul aja. Dok ini kan masih anak kecil-kecil, ada anak yang udah agak besar nggak dok? Ini banyak permasalahan anak-anak yang udah agak besar sebetulnya. 8 Jadi gini tahun maksudnya gini, gitu. feeding rules-nya itu udah emang salah. Betul dulu kalau dok, Oh, iya. capek loh dok. Iya, iya. Maksudnya gini, feeding rules-nya itu dia nggak mengerjakan feeding rules. Betul. Jadi begitu umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, ya masalahnya terus aja jalan. Ada anak-anak yang memang picky eaters, Ya. pilih banget gitu. Sampai keingetin orang tuanya, aduh kesian banget deh kayaknya. Susah banget Repot kayaknya. gitu mau makan aja. Sebenarnya kalau dia bilang kayak siksaan makan bukan cuma buat anaknya, buat orang tuanya juga siksaan iya. gitu. Iya. Itu gimana tuh dok? Sebetulnya bisa, tapi itu dramanya akan lebih panjang. Maksudnya kalau misalnya kita dari 6 bulan kan enak ya dari usia 6 bulan. Tapi misalnya dari usia setahun, 2 tahun baru dirubah, ya mungkin butuh waktu selama itu lagi buat ngebalikin lagi. Jadi harus sabar, konsisten, tegas. Itu bisa kalau insya Allah gitu. Kalau anak udah masuk misalkan 10 tahun ke atas dok, itu dimasukin ke sini juga nggak dok? Atau barangkali dianggap udah deus gitu udah dianggapnya Udah bisa enggak, makan sendiri gitu. lah gitu hitungannya. Remaja ya, remaja Iya. masalahnya Ya, beda belum lagi. 13 tahun Ya, tapi belum. yang udah 10 tahunan udah bisa milih-milih lah SD sebenarnya lah, SD. dok. Sebetulnya lebih enak kalau anak lebih besar kan dia udah kasih pengetahuan bisa gitu. Dan dari pemahaman biasanya kita akan mengerjakan apa yang kita pahami kan. Iya. Jadi kalau anak remaja justru lebih enak kita kasih tahu dari buku, dari contoh, terutama contoh nih yang sering salah tuh contoh orang dia nyuruh orang anaknya makan tapi dianya sendiri nggak makan sayur orang tuanya itu. gitu. Dok ini kemarin udah ada yang DM ya dok ya, pertanyaannya gini, bapak ibunya doyan sayur lah, mereka kan suka udah dapat inilah, bapak ibunya udah sesuai peraturan, jadi makan sayur di depan anaknya di meja makan dan semua makan di meja makan, tapi anaknya satu makannya lama banget, jadi semua udah bubar dari meja makan, itu anak masih di meja makan.
Apa mesti berhenti, kita anggap udah nggak boleh makan lagi supaya dia tahu bahwa dia harus mengejar waktunya, atau barangkali ya udah daripada dia nggak makan, udah gitu yang jadi masalah. Kurus banget anaknya dibanding sama yang lain. Nah, nanti nih pemirsa ya, Iya, pengen tahu. tahu kan jawabannya ya pemirsa ya. Itu dia. Jadi kita akan ngejawab tadi tuh soal yang panjang barusan dari Iya. Kalula. Setelah ini tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu Asik. Dan tadi apa tuh Kak? Pertanyaan panjang banget Pertanyaan panjang pemirsa, kenapa? Karena nge-DM-nya aja panjang lebar mesti. Jadi pokoknya gini Dok ceritanya. Anaknya udah besar, ya kan? Udah umur 10 tahun ke atas, Iya. udah bisa ngomong sendiri. Makan udah di meja, makan aku udah bilangin, makannya di meja. Udah, bapak ibunya udah nunjukin, makan sayur di depan meja. Udah semuanya segala macam ya Dok ya. Anaknya kurus lagi Dok dibandingin sama keluarganya yang lain. Makannya lama sekali. Jadi kalau kita mulai makan jam 7 katanya, by setengah 8 semua udah bubar dari meja makan. Dia masih aja makan itu anak. Harus itu diberhentikan biar anaknya tahu bahwa udah mesti Selesai, berhenti gitu ya. Atau biarin aja sampai dia selesai makan. Ini umurnya berapa nih umurnya nih? Umurnya 10-11 Oh, gitu. udah gede Cuman dong. masalahnya anaknya kurus. Kalau diberhentiin dia nggak Nggak makan. gemuk-gemuk. Nah, itu gimana gitu. Nah, jadi yang pertama balik lagi tadi kita harus tentuin dulu ini anak kurus kan. Kurusnya itu apa gizi kurang atau gizi buruk gitu. Anggap deh gizinya padahal normal kan suka gitu ya Dok, yang Ya. ngomongnya kurus padahal dilihat-lihat normal. Nah. Anggaplah normal Dok. Tapi gitu kurang misalkan. estetik begitu lah Dok kira-kira. Kurang estetik. Kalau gizi normal kita nggak buru-buru gitu. Kalau gizi buruk kan itu emergensi ya Dok. Jadi kita harus ada intervensi segera gitu, dikasih susu kalau tambahan dia yang kita anggap tinggi. normal, Kalau masih Kalau oke? kalau misalnya normal berarti kan habit ya, Iya. kebiasaan. Nah sebetulnya kalau emang dia picky, dia pilih-pilih kan. Nah itu ada istilahnya namanya food chaining. Jadi kita ngenalinnya pelan-pelan dari yang mulai dia suka gitu. Jadi kita tanya dulu anaknya lebih sukanya apa, nanti mamahnya memang harus effort, harus sabar, tegas, gitu harus ya. usaha. Tapi ini nggak milih Dok, cuman lama banget. Mungkin bisa ditanya juga ya, maksudnya ada masalah lain nggak, dievaluasi lain penyebabnya apa dia makan lama. Jangan-jangan dia trauma karena riwayat dipaksa sama, itu juga sering Mbak. Riwayat Sering dipaksa. Oh, ini Iya. yang nanya ya Trauma lewat masa saya lalu ya. berarti. Lalu itu juga lumayan sering. Perlu nggak sih kasusnya. anak yang seperti itu kita bawa ke psikolog? Perlu kalau memang penyebabnya itu. Maksudnya kalau memang ternyata kita anamnesa ulang, kita tanya-tanya, ternyata dia memang trauma makan untuk kecil atau dia protes sama ayah bundanya. Prepuber kan udah mulai ke remaja kan. Jadi dia butuh dia Cari perhatian Iya, jadi kayak sebetulnya. Caper. ya. Jadi mesti dieksplor lagi nih masalah psikologisnya ada apa enggak. Aduh, makan aja repot amat sih ya. Sampai ke psikolog Aduh, dong. Gimana Iya, iya. coba? Betul, tapi penting skill makan tuh penting. Tapi pengennya kan dapat anak yang gemuk tapi sehat. Ini juga Iya, nih yang gemuk tapi makanya- sehat. Gak gemuk dia mah, tidak pernah gemuk ini. Bentar, Bapak mau ke MC kondangan apa gimana Pak? Nggak ada yang nganterin mana orangnya? Itu di belakangnya di Pak belakangnya ketutupan. ada. Silakan Dokter Iya, Pai. silakan Dokter Pai, selalu rapi seperti biasa ya. Iya. Pakai jas ya, udah kayak mau jadi MC Dok ya? Hah? Acara kondangan di mana Dok? Mau MC? Pembicara. Oh pembicara, sampai MC. Saya ini kan lagi bahas tentang apa namanya gemukin anak. Iya. Kalau saya buat ngurusin bisa nggak Dok? Nanti itu episodenya lain. Jangan di sini dong, nanti out of topic Beda topik jadinya. deh nih. Oh gitu ya. Aji mumpung lu biasa Aji mumpung. Nanti aja pas pulang disandera aja ngobrol Iya. langsung. Oke Dok, saya tinggal Dok ya. Terima Ya, kasih. makasih Mbak Uti. Dokter Pai tingginya berapa? Tingginya 6 feet ya, Ya, American. iyalah. Di berapa Kaki jadi? siapa dulu? Kalau nih? sentimeternya? 180-an. Wow. Kadang-kadang ada yang 180, ada yang 182, suka-suka dia ada kayak gitu. sekitar segitu. Ya. Dan memang sekeluarga besar-besar gitu? Enggak, saya yang paling tinggi. Oh. Bapak saya 169. Tapi ibu saya 163, agak tinggi. Oke. Berarti gizinya bagus pas waktu Kalau kecil. anak-anak gimana? Anak saya 175. Masih Umur? Umurnya 17 lah. Oh, Yang oke. paling tingginya. Nah kan kepengennya gitu dok, pengennya tuh anaknya tinggi, anaknya juga badannya ngisi lah gitu, nggak pengen gemuk sih gitu. Nah terus gimana? Awalnya kan dari feeding rules juga. Betul. Nah barangkali oleh pertanyaan baru datang pun gitu ya, Iya. Dokter Pai. Gimana sih bikin anak pada makannya oke gitu, lahap plus makan sayur, nah tambahin. Kalau makan kan selalu prinsipnya nutrisinya lengkap dulu buat saya. Oh tadi kita udah bedain tuh antara kalori dan Sama nutrisi, nutrisi, Ya, hati-hati. jadi saya lengkap dulu pertama. Dan buat saya yang paling penting nomor satu adalah selalu buah-buahan. Itu dulu. Buat saya buah-buahan. Kemudian baru ntar kalorinya cukup. Kalau bisa yang lebih sehat. Kalau bisa yang lebih sehat baik jenisnya, kemudian cara penyajiannya.
Nah kemudian ketika ngasih makan anak memang itu juga seni tersendiri. Iya, ya. betul. Yang semua orang tua akan sekolah seumur hidup soal itu. Bener banget. Dan tidak pernah ada yang bisa spesifik. Alah, kamu kan yang bagian telat datang. Iya, Ya tapi kan kan yang ngurusin yang di rumah. Kan Sabtu Minggu ngeliat Oh, kalau Sabtu weekend. Minggu. Cuman Iya. nggak nyemangatin, ayo ma, jangan ragu-ragu Iya, ma. Iya. sambil main handphone lagi. Jahat jangan ah. dong. Ya, Gimana? dan juga kan kita belajar ada namanya culture kan, kultur. Iya, budaya ya. Budaya itu sangat terpengaruh sama cara makan anak juga. Nanti ada pengaruh dari media, media dan teman-teman. Kita mau nggak mau kan harus apa namanya mencoba mengerti itu semua gitu. Iya. Jangan pernah hanya serahkan sama asisten rumah tangga Nah, atau itu. babysitter atau nurse atau apa. Kalau kita nggak mau cari tahu sendiri ya udah jangan berharap anak kita bisa optimal. Sesuai dengan harapan kita lah yang Iya, ini iya, itu Ya, mau semua. kalau kita kan. tidak merencanakan yang baik buat anak kita, maka rencana orang lain yang bisa masuk ke dalam anak kita. Waduh, filosofis sekali. Bang. Oh, serem-serem, jangan Selalu itu, jangan Bapak itu, itu jangan selalu- Ya itu. kan? Nah, Oke. jadi Filosofis. setelah itu baru kita pilih karbohidrat dan protein dalam jumlah yang cukup. Oke. Nah, Kan saya lebih misalkan- suka kalau protein itu langsung to the point, saya arahkan makanan yang asli, bukan makanan olahan. Sementara Semua juga sekarang, asli makanan. saat ini itu banyak Frozen gitu maksudnya dok? betul banyak mamah muda, mamah tua juga. Mahmud. Mamah tua itu maksudnya omanya. Oh iya. Ya itu supaya gampang, lebih senang kasih frozen food, makanan olahan gitu. Nugget. Yang mana buat saya ini sekali-sekali sih nggak apa-apa, tapi nutritional value-nya nggak matching dengan makanan yang asli. Diulang. Nutrisinya, tapi kalorinya kan tinggi. Gemuk-gemuk juga dong harusnya. Dan kan gitu. isinya juga daging dok. Walaupun Iya. nugget tapi kan ayamnya ayam beneran itu. Kata siapa? Oh, ayam bohongan dok? Bukan, maksudnya itu olahan tepungnya banyak di dalamnya. Kan tepung juga makanan. Karbohidratnya simple, gula darah cepat naik. Kemudian Kan anak kecil. ada pengawet, ada perasa, ada pewarna, Oke. ada pembau, yang mana sistem tubuh anak, nah, Dokter Agnes bisa cerita lebih jelas. Sistem pembuangan, sistem metabolisme anak itu tidak sesempurna kalau dia sudah matur. Proses pembuangan toksin dari badan itu tidak sebaik ketika kalau dia sudah lebih besar. Banyak ya permasalahan di situ ya. Udah ada pewarna, pembaut, perasa, segala macam. Meskipun mungkin masih aman secara BPOM ya dok ya? Iya, tapi kan bukan untuk daily consumption, bukan untuk konsumsi harian, gitu. Buat apa namanya hari Minggu sekali-sekali atau apa boleh. Tapi kan yang saya lihat sekarang itu udah kayaknya tiap hari itu. Iya. Bukan tiap hari, tiap Sehari makan. iya, sehari Iya, 3 kali kayaknya. karena gampang dan enak rasanya. Dan di dalamnya itu sebetulnya membuat anak doyan itu karena ada vetsin di dalamnya. Oh, Micin. MSG. Micin. Kemudian ada gulanya. Gula itu meningkatkan hormon serotonin di kepala. Hormon itu hormon feel good. Makanya kayaknya enak gitu Makanya ya. enak. Sama ada minyak transnya. Oke. Jadi belum digoreng aja di dalamnya udah ada minyak transnya. Itu yang membuat gurih. Ada lagi baunya. Saat ini teknologi pangan itu udah sampai ke level yang luar biasa. Pernah nggak jalan-jalan di mall nggak pengen rencana apa-apa tiba-tiba cium bau pengen beli tuh kue gitu. Roti Iya, biasanya iya, dok iya, ya. ada deh yang itulah. Yang Ya, roti itu tuh. nah teknologi kimia untuk bau-bauan itu sekarang udah luar biasa. Jadi bisa aja nih makanannya apa, baunya apa juga bisa gitu ya. Bisa, dan itu kita bicara teknologi pangan untuk tahu respon konsumen, Itu ada bau penelitiannya. ini, bau itu bahkan bisa diteliti dengan MRI. Itu kita namanya, itu pakai namanya neuromarketing. Ya, jadi maksudnya benar-benar diteliti nih pemirsa nih, kalau kita kiringin bau yang ini orang akan Beli. nafsu, rasanya Yes. kok Sama lapar dia gitu, beli. padahal Iya. nggak lapar sebenarnya. Betul. Oke. Apalagi buat anak kita nih ceritanya, itu. jadi kita mesti hati-hati. Kita kasih makan apa dong tadi? Nah itu dia. Ini biasa aja. Ikan boleh, ikan-ikanan boleh, tapi ikan beneran maksudnya ya. Iya. Ikan bukan ikan plastik ya dok ya? Ya, ayam. Kalau daging saya sih saranin sekali-sekali aja. Kenapa dok? Binatang berkaki 4 itu agak berat di ginjal buat pengolahannya, Oh, gitu. pembuangan toksinnya. Binatang berkaki 2 dan atau tidak berkaki. Jangan nanti kambingnya dipotong terus Oh, bilangnya iya, nggak ada iya, kakinya. iya. Berarti kalau ayam, bebek masih boleh dong? Ayam, bebek, kemudian Ikan. Ikan kan banyak. Kan nggak ada kakinya ya? Di Indonesia kan ada kali. Di Indonesia cuma ada Indonesia ikan yang ada kakinya. Ikan apa? Ikan sapi, ikan kambing, ikan Aduh, jangan. Dok, kalau misalnya gini kan di rumah misalnya makanannya nasi merah. ya. Nah, tapi si anak itu nggak apa-apa dong dia nasi putih harusnya. Gini, jadi ada 2 cerita nih. Pertama, boleh nasi merah murni kalau anaknya diajarin. Saya udah ketemu beberapa orang tua yang memang Susah ya di rumah membiasakan. saya. Dan suka nggak juga laku. kali dok. Ya, jadi anaknya memang lebih suka nasi merah. Yang kedua, ada yang bagi 2 dicampur.
Oh, campur jadi Ya. warnanya kayak merah putih Pink gitu dong, bagus pink. juga. Jadi pink, jadi seru gitu ya. Nah, kemudian juga makanan itu kan sebetulnya masalah kebiasaan. Iya Kita sih. kalau misalnya ketemu, saya punya teman orang Indonesia di Belanda, senangnya makan keju Belanda. Tuh tanya dokter Agnes yang suka keju. Baunya itu kalau Udah untuk orang jauh sana obrolannya itu ya. enak banget, tapi buat nyampe di Indonesia nyium baunya itu tengik buat kita. Ah. Nah, Oke. sama orang, saya pernah waktu itu ada pertukaran pelajar, saya nemenin ada mahasiswa kedokteran dari Belanda datang ke Indonesia, kita sajikan soto isinya jeroan. Terus? Baru ngeliat aja dia udah mual. What's that? Apa itu katanya? Saya bilang, oh ini intestine, usus. Katanya. Oh, it's the best part, saya bilang. Saya angkat itu brutu. Woi. This is Jadi- anus, you know. sesuatu yang kita anggap nikmat enak itu gitu Iya. ini berhubungan sama budaya nih Culture ceritanya juga. sama Betul. kebiasaan gitu ya. Jadi itu ceritanya makanya pelatihan itu penting. Oke. Dan Jadi, itu tanggung jawab orang tua. Berarti nasi merah itu it's okay buat anak kita kalau udah terbiasa. Kalau buat emang dia. suka juga emang Oke doyan. banget. Sama satu lagi juga yang kalau terbiasa juga lebih enak. Instagram, ya. Bisa begitu ya Saya patahnya dikasih ya. begini-begini dari tadi ya, maaf ya Terbiasa dok Instagram ya. itu apa artinya ya? Coba kita lihat Coba ya. kita lihat ya, keluarin dong. Boleh dong, dari Nah. Anissa_Syaira. Kalau lihat KMS, ini kartu yang posyandu sehat, tadi ya. menuju sehat ya. Selama di atas -2 masih normal. Tapi males ya, dengar komen orang yang bilang anak kurus. Oh, ini lebih iya. karena apa kata peer tetangga? pressure, peer Iya, pressure. iya, iya. Ibu-ibu Gimana? kan, ih cuma segitu naiknya Kok gitu sih? gitu. Kenapa sih terlalu kompetitif begitu loh? Ibu-ibu Masalahnya zaman ibunya sekarang? montok-montok, ya udah Oh. anaknya, Ibunya ibunya apa anaknya? montok, anaknya Oh. kurus gitu kan Iya, lebih iya. sakit hati lagi rasanya. Nah, Dok, gimana tapi tuh, Dok? kalau di atas -2 nggak apa-apa dok? Ya, jadi kalau lihat yang grafik tadi itu kan -2 tuh kayak standar yang udah dibikin WHO ya, ada -2, -3 kalau di bawah, terus yang di bawah garis merah tadi. Iya. Kalau antara -2 ke atas plus 1 sama 1 itu berarti range yang kita harapkan itu gizi baik. Iya. Nah, kalau udah di bawah -2 itu memang gizi kurang. Cuman kalau masalah parental pressure itu memang itu yang harus kita ubah kali ya di masyarakat Indonesia. Karena di Jepang tuh mereka langsing-langsing dari lahir, justru kalau dari kecil kalau mereka udah 18 bulan 3 tahun udah gemuk, pemerintahnya langsung punya program untuk Nah itu. mengecilkan berat Justru di badannya. sini dok, kalau anak itu obesitas pada seneng orang Nah, tuanya. itu dia. Itu Ya yang dong kan mindset yang emang harus lucu kita dong rubah. ngeliatin anak kecil ya kayak Iya. roti sobek tuh dok. Kalau kesep jatuh gelendung gitu, Dok. Gemes gitu ngelihatnya. Iya. Itu mindset yang harus kita rubah karena Nah, kegemukan juga bukan nanti masalahnya di akhir remaja masalahnya. Jadi pemirsa kalau yang nanya begini tenang aja, nggak usah dengerin lah omongan orang. Betul. Iya. Anak saya tapi sehat, Betul. gitu harusnya ya. Itu nanti tinggal ikutin Instagramnya dokter Agnes saja. Nih dokter ini bilang anak saya sehat, nah, gitu. Jadi Dokter anak loh yang dokter ngomong. anak yang ngomong gitu. Kalau dokter iya, ya kan misalnya kadang-kadang orang itu nggak punya pengetahuan tapi ikut komen. Betul ya. Nah itu dia. Kan media sosial, netizen itu. Maha benar. Nah pemirsa kita akan buka lagi pertanyaan yang lain dari Instagram yang semuanya gemes-gemes karena pengen anaknya gemuk, ya nggak sih? Iya, tapi setelah ini ya, tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Iya, di Halo Dokter masih membahas mengenai gimana bikin anak yang gemuk dan sehat Tapi dengan sehat. feeding rules. Jangan lupa, sehat itu asik. Asik. Nah, kita teruskan lagi ya, Instagram masih banyak Masih ada Instagramnya? pertanyaannya. Mungkin yang mau Lanjutin dong, baru satu dijawab. tadi yang keluar gitu ya. Dari Gimana, Kak? Menik Apriliana gitu ngomongnya, Dok, mohon info tips untuk anak doyan makan. Maksudnya untuk anak supaya doyan makan kali ya. Nah, tipsnya supaya anak doyan makan. Nah, tadi sebenarnya udah agak dibahas ya. Jadi balik lagi ke kita cari tahu dulu nih penyebabnya kenapa anak nggak doyan makan gitu. Kadang-kadang cuma sekedar yang tadi saya bilang. Ternyata susunya tuh kayak 2 liter sehari. Jadi dia mau makan, kan udah kenyang. Udah nggak ada lagi Iya, deh itu udah yang nggak ada nafsu. sering ruang terjadi. lapar lagi. Sering terjadi di anak 2 tahun, ibunya malas repot kan susu tinggal gelek-gelek aja nggak mikir, anaknya juga lebih seneng gitu. Nah, tinggal kurangin susunya selesai. Atau kalau emang dia pas kita food recall, namanya food recall ya kalau kita anamnesa terus tanya-tanya, ternyata jajannya tuh 8 kali yang ada ciki, ada apa segala macam. Oke, jadi yang dilihat sekarang susunya berapa banyak gitu ya, jajannya kayak apa Iya. begitu Kita ya. evaluasi penyebabnya apa, atau misalnya ada kontak TB, nah itu lain lagi Nah, itu lain cerita, ceritanya. itu ada Iya, penyakit ya. Ada penyakit. Oke dok, tadi kan dokter sempat bilang bahwa kalau bisa nih anak itu ada makan besar, ada selingan atau snack. Itu snacknya berapa kali
untuk sehari? Snacknya 1-2 kali. Nanti 1 kita sampai 2 sesuaikan kali. sama anaknya. Di antara jam makan besarnya. Iya, betul. Nah, Iya. Dokter Fai, Yes. snack buat anak itu yang bagus apa sih sebenarnya? Saya pengen memang mempromosikan lagi makanan Nusantara ya. Yaitu Coba apa dong? Apa rendang dong? mungkin gulai otak Ih, bukan pakai ya? nasi. Enggak. Ini lagi bicara snack nih. Oh, bener, iya. Jadi kayak zaman dulu tuh ada kue yang itu ya, getuk itu. Getok gitu dong. Getuk Iya, iya. lindri ya, getuk Saya emang jadi betul. mikirnya kemana getuk lindri Iya, gitu kan. Iya, getuk terus kue lapis, kemudian itu kalau kue-kuean. Kalau Tapi bukannya misalnya manis tuh dok. Kan pakai gula. ya oke, maksud saya kita mungkin bisa versi yang buat sendiri. Ya. Oke. Atau kacang hijau, kacang hitam, Nah, itu dia. ya kan? Kacang biru nggak ada. Nggak ada. Enggak ada. Itu Kacang kelereng, hijau, Dok. kacang hitam, kacang merah. Iya. Merah, harusnya kacang kuning ada. Merah, kuning, hijau. Bukan lampu lalu lintas, Oh bukan. Nah jadi itu kacang-kacangan, kemudian makan olahan timus, kemudian Timus, oke, gampang dulu ya ada bikinnya kue itu orang Batak tuh yang bikin tuh kue lupis namanya. Itu Enggak, lubis. itu lubis. Dok kalau kayak gini. Kita mulai iklan dulu aja nggak? Istirahat dulu saya. Dok kayak kue putu gitu ya. Iya, Kan iya, dia iya. kan tepungnya tepung beras, Betul, terus dikasihnya betul. juga gula aren gitu Betul, ya. betul. Boleh? Betul, itu healthier, lebih sehat. Makanan yang kalau bahasa saya itu kalau gampang basi itu malah itu menunjukkan itu Karena- living food, makanan yang lebih sehat. Karena nggak pakai pengawet maksudnya. Nggak ada pengawet. Dibandingkan sama cake gitu barangkali ya. Betul. Hmm. Ya Yang bukan berarti cake coklatnya nggak boleh, banyak, tapi yang- makanan yang kita buat hari ini terus besok nggak bisa dimakan lagi itu lebih sehat buat badan kita. Tapi banyak loh makanan yang kita diemin aja 3 hari masih empuk katanya. Nah, kan itu harusnya tanda tanya, big question, ada apa Oke. begitu? Kalau buah, Dok. Buah itu gimana buat anak-anak? Buah itu, Sebagai snack. nah bukan boleh banget, tinggal kreativitas kita untuk mengajak anak-anak itu makan buah. Pisang goreng. Eh, Goreng. Pakai buah. tepung lagi. Oh, iya sih. Pisang goreng tapi pakai minyak kelapa. Terus kedua misalnya bikinnya dalam bentuk smoothie, bukan jus ya, smoothie. Bedanya apa, Dok? Bedanya adalah kalau jus itu airnya saja. Jadi kalau kita ngeblender buah, kemudian kita peras, tinggal airnya aja itu jus. Jus, oke. Tapi kalau masih ada dagingnya, seratnya itu namanya smoothie. Nah, tapi biasanya ada sekarang tuh ada alat tuh yang biasa tuh pemirsa. Jadi dia bikin es krim dari banana gitu, dari pisang. Yes, Pisangnya jadiin es dulu, terus dibikin. Yes. Jadi ntar keluarnya tuh bener-bener udah kayak es krim gitu yang bentuknya. Ini ya, Siska Kol yang punya ya. Oh ya bukan, enggak, ini Oh, iya, enggak. iya, iya. Betul. Nah, Dok, tapi kan kalau ngomongin yang tadi buah, kalau nggak salah anak umur masih kecil, buahnya cuma sedikit aja katanya. Ya, mesti dibedakan ya, kita membicarakan anak umur berapa nih gitu. Karena kalau 2 tahun ceritanya agak beda banget sama yang di atas 2 tahun. Kalau 2 tahun kan di bawah 2 tahun dia lagi ngejar pertumbuhan otak. Jadi protein hewani Protein, sangat protein, disarankan. protein gitu. Menu Ya. seimbang sebetulnya semua tetap, cuman porsinya itu jangan salah gitu. Ibu-ibu tuh banyak yang nasi sayurnya kebanyakan, nanti protein hewaninya nggak masuk. Padahal telur itu penting, ikan, protein hewani. Jadi kalau yang di bawah 2 tahun itu si buah sayurnya itu pengenalan aja. Mana aja. Nah, sementara kalau udah di atas 2 tahun, yuk mari kita pesta Ya, sama betul. buah dan sayur. Oke, kalau ini, Dok, sekarang misalnya ngomongin banyak yang jual donat. Nah, ini kan donat dari yang donat restoran mahal sampai donat pinggir jalan kan udah banyak banget nih sekarang. Itu boleh nggak? Itu no comment, karena kita tidak tahu gimana cara ngolahnya. Kalau donat kentang bukan tepung. Ya itu better, karena selama gini, kita tidak pernah tahu apakah di dalam itu dikasih gula tambahan atau tidak, gula pasir Tepung tambahan. adonannya berarti ya. Ya, karena tambahan gula pasir itu nanti yang menyebabkan anak kelebihan gula yang nantinya saat ini nih saya udah berkali-kali ketemu masih umur 16 tahun, 17 tahun udah kena diabetes, padahal masih umur 10 tahun tuh nggak ada apa-apa. Jadi itu ada banyak gula ngumpet di makanan yang menjadi cemilan cepuloh anak-anak. Iya, jadi gini loh pemirsa, masalahnya cuma satu sebetulnya. Waktu anak-anak itu kan harusnya dibikin lebih sehat. Karena kan umur kan pasti panjang nih ceritanya. Nanti ada kok waktunya di mana kita ngumpulin penyakit ada di ujung. Jangan Tapi dong. maksudnya kalau bisa dari sekarang. Tapi kalau kebayang nggak sih umur 15 tahun, 16 tahun, Iya. 17 tahun udah punya masalah banyak pada kesehatannya. Iya. Iya. Satu lagi tambahan. Ini Apa jadi karena nggak sengaja sebetulnya saya juga lagi belajar, karena belajar harus menghandle banyak pasien. Itu kan banyak sekali orang itu yang menggunakan obat tidak rasional, termasuk untuk anak-anak. Oke. Penggunaan antibiotik yang tidak rasional pada anak-anak ini menimbulkan dampak nantinya. Termasuk salah satunya obesitas. Karena ke pencernaannya bagaimana, Dok? Iya,
antibiotik itu menyebabkan obesitas, menyebabkan gangguan pada flora normal usus. Bakteri baik itu ya. Betul. Iya. Nah, Ini larinya kemana-mana. Tapi yang paling penting sekarang adalah kalau obat, apalagi buat anak, betul-betul sesuai aturan. Harus sesuai Dokternya aturan. kasih apa, diikutin Betul. aja. Dan satu lagi juga Kak, yang pengen aku juga apa ya? Jadi pembelajaran adalah ada baiknya itu rajin ke posyandu ya berarti. Ih, bener. Karena zaman sekarang tuh kayaknya makin jarang orang ke Tapi posyandu. kalau rajin ke posyandu, tapi mesti punya keteguhan hati. Ya, ya. Lihat KMS-nya. Iya. Mau kata ibu-ibu lain gimana juga, kalau KMS bilang normal, Ya ay normal. udah, Bilang jadi- dong, kata dokter Agnes. Agnes. Ya, jadi ke Anak saya posyandu normal. untuk memonitor anak, bukan untuk gibah ya. Iya. Udah. Jadi kalau mau punya anak gemuk sehat bisa. Kalau bisa dengan feeding rules ya. Jadi kalau mau ya. Yang pertama tadi adalah jadwal ya dok dirapikan. Iya. Lingkungan nggak ada pakai gadget-gadget. Dan yang terakhir Iya. tadi apa dok? Prosedur. Prosedurnya Prosedurnya. harus benar. Dan juga mungkin Mudah-mudahan ibunya udah pinter semua deh. ibunya mesti pintar juga ngelihat apa sih yang anak itu suka, mana yang nggak suka. Jangan malah dipaksain. Ya. Ntar trauma. Bonding harus Ntar ada punya trauma. jangan Bahkan trauma bisa dong, trauma. jangan. Ya belajar menyediakan makanan juga penting. Tuhan Yang Maha Kuasa udah nitipin anak kepada kita. Nah, itu. Terus kalau kita nggak mau belajar ngasih makan sama anak, lalu siapa gitu? Siapa? Iya, yang Masa pasti orang bukan yang lain? pasti bukan dua orang ini nih yang mau nitip Nah, pantun ini ini mah. pertanyaan saya adalah gitu ya. Ada nggak nih ceritaan feeding rules nih? Apaan Ini ngapain begitu? sih, Kenapa segala? pakai sweet? Gantian kadang di sini. Oh, ya iya bosen ya gitu mulu. Ya kan? Berarti kita putih dulu. Lu itu berarti dulu. Ya udah, oke, baik. Main kelereng. Masukin kotak. Oh, Agak lupa tuh kayak gitu. hampir lupa. Main kelereng dimasukin kotak. Cakep. Udah maghrib dipanggil mama. Pulang dong. Yuk kenali feeding rules pada anak. Dijamin anak makan lahap tanpa drama. Yoi, dramanya Korea nggak nih? Hah? Dramanya Korea nggak? Bukan. Bukan, beda. Ya, terus Coba dong. main drama Koreanya sekarang. Pergi ke masjid datang mengaji. Wih. Mengajinya bareng si Wawa. Ah, Jangan berikan anak Anda makanan cepat saji. kenapa? Berikanlah anak Anda makanan yang bisa bikin cepat tua. Lo bisa jangan. Jadi nggak gemes lagi dok. Cepet gede bukan cepet tua. Anaknya emaknya nggak jadi masalah dia aja. Iya, bukan cepat tua. Dokter Baik, terima kasih banyak. Sama-sama. Dokter Anes, terima kasih Terima banyak. kasih, dok. Jadi referensinya ibu-ibu nanti. Kalau dia dibully, kata dokter Dan Agnes. Agnes. Dan terima kasih juga untuk para pemirsa yang sudah nonton Hal Dokter. Jangan lupa untuk terus saksikan Hal Dokter dari hari Senin sampai Jumat jam 9.30 sampai selesai. Kalau kelewatan nih pemirsa, tinggal lihat aja di YouTube-nya. YouTube kita di TVRI Nasional. Lihat itu semuanya. Iya, selalu saksikan Halo Dokter karena sehat itu Asik. Dadah. Salam.